jangan takut untuk berbuat baik. Walaupun terkadang kebaikan kita tidak diakui oleh orang lain, tapi jangan pernah merasa menyesal dengan kebaikan tersebut, karena sesungguhnya Allah Ta'ala akan mencatat setiap kebaikan tersebut. Dan terkadang memang kebaikan yang kita lakukan dengan orang lain tidak dibalasnya dengan kebaikan, itu memberi pelajaran kepada kita supaya kita senantiasa berbuat baik ikhlas karena Allah. Daripada Ibni Abbas radhiyallahu anhuma, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hadis yang meriwayatkan ia akan hadis daripada Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Qala, beliau bersabda, innallaha katabal hasanati was sayyiat. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencatat daripada setiap kebaikan dan keburukan. Dan hadis ini didukung oleh banyak ayat di dalam Al-Qur'an, sebagaimana juga disebutkan di dalam surah An-Naba. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa kullu syai'in ahsaynahu fi kitaba, wa kullu syai'in ahsaynahu kitaba. Wa kullu syai'in, dan setiap sesuatu, ahsaynahu, telah kami hitung, telah kami catat, kitaba, di dalam satu kitab. Dan juga disebutkan di dalam surah yang lain, yakni di dalam surah Al-Infitar, bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna alaikum lahasibin, inna alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun, innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah tersebut bahwasanya Allah Ta'ala mengatakan inna alaikum lahafizin, kalian itu ada suatu malaikat yang diutus sebagai penjaga kalian, kiraman katibin, yang disebut dengan malaikat kiraman katibin. Kalau bahasa kita malaikat rakib atid. Dan malaikat rakib atid ini ya'lamuna ma taf'alun, dia akan tahu setiap perbuatan kita, dan dia akan mencatat setiap perbuatan kita, baik yang itu perbuatan baik ataupun perbuatan buruk. Dan dalam ayat selanjutnya Allah mengatakan innal abrara lafi na'im, orang yang selama hidupnya banyak catatan amal baiknya daripada amal buruknya, maka dia akan kembali ke tempat yang penuh dengan kenikmatan, yakni tempat surga Allah Subhanahu wa taala. Namun sebaliknya, wa innal fujjara lafi jahim, orang-orang yang fujjar, orang-orang yang durhaka kepada Allah taala, yang banyak berbuat salah daripada berbuat baik, maka orang tersebut akan dikembalikan kepada tempat yang tercela, tempat yang paling hina, yaitu di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Rasulullah, innallaha katabal hasanat was sayyiat, maka sesungguhnya Allah mencatat segala kebaikan dan keburukan. Maka kita jangan takut untuk berbuat baik. Walaupun terkadang kebaikan kita tidak diakui oleh orang lain, tapi jangan pernah merasa menyesal dengan kebaikan tersebut, karena sesungguhnya Allah Ta'ala akan mencatat setiap kebaikan tersebut. Dan terkadang memang kebaikan yang kita lakukan dengan orang lain tidak dibalasnya dengan kebaikan, itu memberi pelajaran kepada kita supaya kita senantiasa berbuat baik ikhlas karena Allah Ta'ala. Kalau kita berbuat baik hanya untuk meminta kebaikan kembali daripada orang lain, maka itu bisa saja menghilangkan rasa ikhlas berbuat baik karena Allah Ta'ala.
Innallaha katabal hasanati was sayyiat. Allah mencatat kebaikan dan keburukan. Namun Allah Ta'ala ini adalah Tuhan yang Rahman dan Rahim. Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah Ta'ala memiliki rahmat yang sangat luas, sehingga disebutkan di dalam penjelasan selanjutnya, tsumma bayyana dzalika. Kemudian beliau menjelaskan yang demikian itu. Faman hamma bihasanatin falam ya'malha katabahallahu indahu hasanatan kamilah. Allah mencatat setiap kebaikan dan keburukan. Namun Allah Ta'ala ini lebih senang memberikan pahala yang lebih banyak dibandingkan memberi dosa yang banyak. Artinya kata Allah Ta'ala, siapa yang punya niat untuk berbuat baik namun niat itu belum terlaksanakan, maka Allah sudah mencatat pahala, satu pahala yang sempurna. Artinya kalau kita berniat berbuat baik walaupun niat itu belum terlaksana, maka dia sudah tercatat sebagai satu pahala. Malam tadi habis isya niat-niat, besok nih aku nak salat subuh jamaah, nak hadir pengajian, tiba-tiba subuh hari hujan, maka dia sudah dapat pahala, satu pahala yang sempurna. Wa in hamma biha, dan seandainya kalau dia berniat untuk berbuat baik, fa'amilaha, kemudian dia lakukan kebaikan tersebut, niat tersebut, katabahullahu indahu asyra hasanat ila sab'i mi'ati dhi'fin ila ad'afin katsiratin. Kalau seandainya ada orang berniat berbuat baik, kemudian dia lakukan niat tersebut, maka Allah akan menulis untuknya 10 pahala sampai 700 pahala dan sampai kepada bilangan yang tidak ditentukan. Itu saking baiknya Allah Ta'ala, maha kasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niat pengen hadir pengajian, subuhnya hadir, berarti sudah niat dan niat itu dia lakukan, maka pahalanya 10 kali lipat, bisa saja sampai 700 kali lipat dan sampai kepada ad'afin katsiratin, kepada lipatan ataupun pahala yang tidak bisa dihitung. Itulah maha rahmahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi disebutkan wa in hamma bisayyi'atin falam ya'malha katabahallahu indahu hasanatan kamilah. Barang siapa yang berniat untuk berbuat jahat tetapi dia tidak jadi melakukannya, maka dia dapat pahala, satu pahala yang sempurna. Niat berbuat jahat tapi tidak jadi, itu sudah dapat pahala yang sempurna. Besok nih saya nak maling, nak mencuri, tapi gagal, mencurinya tidak jadi, maka itu dapat pahala yang sempurna. Wa in hamma biha fa'amilaha, tetapi kalau ada orang berniat jahat dan dia melakukan niat tersebut, katabahallahu sayyi'atan wahidah, maka Allah akan menulis satu saja keburukan. Jadi kalau niat berbuat buruk dilakukan keburukan itu dapat dosa satu, sayyi'atan wahidah, satu keburukan, dan keburukan itu juga dosa itu tidak sempurna dikasih Allah Ta'ala, sayyi'atan wahidah, bukan sayyi'atan kamilah. Itu bahasa hadisnya itu sangat lembut sekali, sayyi'atan wahidah. Maka disebutkan oleh musannif di dalam penjelasan hadis, fanzur ya akhi, lihatlah wahai saudaraku, bagaimana rahman dan rahimnya Allah Ta'ala, bagaimana luasnya rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika ada seseorang yang ingin berniat berbuat baik dan dia tidak melakukannya, itu sudah dapat pahala yang sempurna. Kalau dia berniat baik kemudian dia lakukan kebaikan itu, dia dapat pahala 10 kali lipat, 700 kali lipat, dan bahkan sampai kepada lipatan yang tidak ditentukan. Namun Allah Ta'ala apabila ada seorang hamba
yang berniat untuk melakukan keburukan dan dia tidak jadi melakukan keburukan itu, maka dia dapat pahala, satu pahala yang sempurna. Dan jikalau keburukan yang dia niatkan itu dia lakukan, maka dia hanya mendapatkan satu dosa saja. Nah, maka kalau kita ingin merenung, maka sudah sangat jelas bahwa Allah Subhanahu wa taala itu sangat sayang kepada hamba-hambanya. Dan bahkan di dalam hadis, kalau ada orang itu berbuat dosa, itu dosanya belum dicatat sampai sab'ata sa'ah, sampai 7 waktu. Kalau bahasa kita 7 jam. Andaikan sudah orang ini berbuat dosa, kemudian selama 7 jam, kalau kemungkinan dalam 7 jam itu dia beristighfar sungguh-sungguh karena Allah Ta'ala, maka dosa itu tidak jadi dicatat. Tidak jadi dicatat. Tapi kalau selama 7 jam setelah melakukan dosa, dia tidak bertaubat-taubat, barulah dosa itu tercatat. Kemudian dosa yang tercatat tersebut, seandainya dia bertaubat dengan sungguh-sungguh karena Allah Ta'ala, walaupun hanya mengucapkan la ilaha illallah 3 kali, kata Rasulullah, dia mengucapkan la ilaha illallah 3 kali dalam sehari semalam, dan ketika mengucapkan la ilaha illallah tersebut dia bersungguh-sungguh bertaubat karena Allah Ta'ala, maka mahallahu zunubaha, maka Allah akan menghapus dosa-dosanya. Nah, itu disebutkan dalam kitab Kasyifatus Sajah, yaitu fadilatul dzikru la ilaha illallah, fadilah mengucapkan zikir la ilaha illallah. Orang yang mengucapkan zikir la ilaha illallah itu 3 kali saja sehari, itu bisa menjadi kafarah, menjadi penutup atas dosanya selama 24 jam. Tetapi dengan syarat, disebutkan dengan sungguh-sungguh, dengan keyakinan dan kerendahan hati kepada Allah Subhanahu wa taala.